Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alif Rizaldi Rahman dari Angkatan 19. Em, Hari ini aku berkesempatan untuk mengisi kegiatan belajar bersama mahasiswa. Materi yang akan aku sampaikan yaitu Statistika Ekonomi 2. Nah, materi yang akan aku bahas yaitu probabilitas dalam statistika ekonomi. Oke, ini aku langsung mulai aja untuk penjelasan materinya. Nah, di sini pertama-tama aku akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas. Jadi, probabilitas di sini diartikan sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk simpelnya saja di sini dapat diartikan peluang pada suatu kejadian. Nah, probabilitas di sini bisa dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 1 dalam statistika ekonomi. Artinya, ketika peluang itu sama dengan 0, artinya kejadian itu tidak akan terjadi. Dan diartikan di sini bahwa PA sama dengan 1, artinya kejadian itu sudah pasti akan terjadi. Nah, untuk apa sih manfaat dari probabilitas sendiri? Probabilitas sendiri yaitu disusun sebagai decision making atau membuat keputusan eh, tentang apa yang harus dipilih atau dilakukan karena adanya ketidakpastian informasi atau adanya ketidakpastian dan informasi yang kurang sempurna di masa yang akan mendatang. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari probabilitas sendiri itu intinya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu percobaan, yang berdefinisi yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya minimal dua peristiwa dan tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil atau outcome, yaitu merupakan hasil dari suatu percobaan, dan yang terakhir adalah peristiwa atau event, yang merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang akan terjadi pada sebuah percobaan yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa ibaratkan percobaannya yaitu ada eh, pertandingan sepak bola Indonesia versus Arab. Nah, di sini hasil yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi ketika pertandingan tersebut, yang pertama yaitu Indonesia menang, atau yang kedua Indonesia kalah. Nah, di sini tadi merupakan hasil ya. Atau yang di sini ada tiga, yaitu seri atau Indonesia tidak menang dan tidak kalah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ambil peristiwanya, yaitu Indonesia kalah. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi hasil sendiri ini merupakan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan peristiwa adalah hal yang satu satu hasil yang akan terjadi pada suatu percobaan pada outcome tadi itu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa pendekatan probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik didefinisikan yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Contohnya, melemparkan uang koin. Uang koin ini memiliki dua sisi, hanya memiliki dua sisi, sehingga ketika dilempar beberapa kali pun, kemungkinan yang akan keluar hanya ada dua, yaitu angka ataupun gambar, seperti itu. Karena jumlahnya pun sama, sehingga kesempatan untuk terjadinya itu sama. Dan yang kedua ada pendekatan relatif. Pendekatan relatif ini merupakan probabilitas suatu kejadian yang dianggap tidak sama. Nah, tergantung dari banyaknya suatu kejadian yang terjadi. Nah, di sini dicontohkan ada dari 12 bulan terdapat 10 bulan yang mengalami inflasi dan 2 bulan yang mengalami deflasi. Sehingga profitabilitas yang terjadi saat inflasi yaitu 10 dibagi dari 12. 12 ini kan total dari bulan, sehingga hasilnya adalah 0,883 atau 83%, 83% dalam probabilitas itu mengalami inflasi. Dan tentang probabilitas deflasi yaitu sebesar
2 dibagi 12, yang hasilnya 0,17 atau 17%. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Nah, di sini diartikan sebagai probabilitas merupakan suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya, pengamat ekonomi di Indonesia tidak akan mengalami krisis karena pondasi ekonomi yang kuat. Nah, aku rasa udah jelas ya contohnya. Oke, sekarang lanjut di konsep dasar. Nah, konsep dasar dari probabilitas sendiri itu ada dua ya. Konsepnya dasar, yaitu yang pertama yaitu adalah kombinasi. Kombinasi di sini merupakan pemilihan terhadap objek atau sejumlah n yang tiap kali diambil sebanyak r tanpa memperhatikan tata susunannya. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui pasti ya soal kombinasi dan permutasi. Nah, soal permutasi sendiri definisinya yaitu penyusunan objek sejumlah n kali tiap kali sejumlah r dengan memperhatikan posisinya. Nah, rumus dari kombinasi sendiri dirumuskan dengan n kombinasi dari r. Nah, di sini C ini merupakan lambang dari kombinasi. C ini berasal dari bahasa Inggris combination, sehingga simbolnya yaitu C. Nah, rumusnya yaitu adalah n faktorial dibagi dengan r faktorial dikalikan dengan n dikurangin r faktorial. Nah, untuk permutasi sendiri, rumusnya yaitu n permutasi r. Yaitu rumus detailnya yaitu n faktorial dibagi dengan r dikurangi r faktorial. Ya, ini konsep dasar. Aku langsung kasih contoh aja ya, mungkin buat teman-teman yang lupa. Nah, di sini. Contoh kombinasi yang pertama yaitu dalam suatu pertemuan ada 10 orang yang belum saling kenal. Nah, agar saling mengenal, maka mereka melakukan jabat tangan. Nah, berapa kemungkinan jabat tangan yang bisa terjadi? Nah, di sini kenapa masuk dalam kombinasi? Karena di sini sudah disebutkan tadi bahwa kombinasi itu di proses pengambilan keputusan tanpa memperhatikan tata susunannya. Nah, ketika seseorang ini melakukan jabat tangan, otomatis dia kan tidak hasilnya tidak akan dipengaruhi, tidak akan memilih-milih apa atau mana urutan yang ketika seseorang akan berjabat tangan. Nah, penyelesaiannya yaitu 10 kombinasi 2, yaitu 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dalam kurung 10 dikurangi 2 faktorial atau sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Untuk caranya sendiri teman-teman bisa mungkin lupa ya. Di sini ya 10 faktorial dijabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Nah, nanti dibagi 2 faktorial dan 8 faktorial. Nah, nanti 8 faktorial bisa dicoret dengan 8 faktorial yang ada di atasnya, sehingga menjadi 10 dikali 9 saja dan dibagi 2. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu permutasi. Di sini contoh soalnya yaitu ada beberapa susunan yang mungkin terjadi dari 3 bank. Apabila tiap susunan terdiri dari 2 bank, maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, otomatis di sini kan sudah disebutkan ya, Pak. Biasanya ciri-ciri dari permutasi sendiri itu menggunakan susunan, karena tadi kan sudah disebutkan bahwa permutasi ini merupakan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pada urutan, seperti itu kan. Jadi penyelesaiannya 3 permutasi 2, atau sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial, atau sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Hasilnya yaitu 6. Oke, seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung antara kombinasi dan permutasi, perbedaannya adalah pada urutannya tadi itu. Kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan, permutasi ini memperhatikan urutan. Dan biasanya pada soal di sini tertulis susunan. Pada permutasi dan kombinasi itu banyaknya
kemungkinan yang akan terjadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, distribusi probabilitas sendiri itu bisa memasuki pada fase distribusi, di mana fase distribusi ini definisinya merupakan susunan distribusi yang akan mempermudah untuk mengetahui probabilitas pada suatu peristiwa, atau merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa yang akan terjadi. Kayak gitu. Jadi lebih mendetail lagi ya teman-teman, kalau sudah memasuki distribusi probabilitas. Oke. Distribusi probabilitas sendiri di sini dikategorikan menjadi 5, yaitu distribusi binominal, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson, distribusi multinominal, dan distribusi normal. Oke, di sini aku akan menjelasin 3 dulu ya, teman-teman. Mungkin untuk distribusi multinominal dan multinormal akan dilanjutkan oleh teman-teman BPM yang akan di semester depan. Oke, untuk yang pertama yaitu distribusi binominal. Nah, distribusi binominal ini ciri-cirinya yaitu setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian. Jadi hanya 2 kejadian aja. Nanti ketika ada seperti tadi yaitu koin, itu kemungkinan yang terjadi adalah 2 kejadian. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu probabilitas suatu kejadian sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian di mana P dilambangkan dengan P merupakan peluang sukses dan Q dilambangkan dengan Q merupakan peluang gagal. Dan P dilambangkan dengan P ditambah dengan P dilambangkan dengan Q yaitu hasilnya 1. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya suatu percobaan dengan bersifat bebas, tidak berdasarkan urutan. Dan yang terakhir yaitu data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Oke, selanjutnya masuk ke rumus yaitu n faktor. Di sini langsung saja rumusnya yaitu n faktorial dibagi dengan r faktorial n dikurangi r faktorial dikalikan dengan p pangkat r dikalikan dengan q n dikurangi r. Q pangkat N dikurangi R. Jadi kayak gitu. Nah, ini deskripsinya sudah ada. P itu merupakan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, yang R itu merupakan banyaknya peristiwa sukses pada suatu kejadian untuk seluruh percobaan, dan N ini merupakan total percobaan. Dan yang terakhir, Q merupakan probabilitas gagal suatu kejadian. Q ini merupakan kemungkinan yang akan gagal. Nah, biar teman-teman nggak bingung, jadi aku langsung masuk ke contoh soal aja. Soal distribusi binominal. Nah, ini contohnya yaitu PTX mengirimkan sepatu ke Matahari. Matahari ini PT ya teman-teman. Dari sepatu yang dikirim, 0,9 diterima dan sisanya akan ditolak. Nah, setiap hari yang dikirimkan ada 15 sepatu kepada Matahari. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen peluang hanya 13 sepatu yang diterima. Oke, masuk ke pembahasan. Yang pertama diketahui P di sini merupakan banyaknya yang dikirim ya, yaitu 0,9 di sini sudah tertera, warnanya juga sudah saya sesuaikan. Dan selanjutnya N ini merupakan total jumlah barang yang dikirimkan kepada PT Matahari ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen peluang 13 sepatu yang diterima. Oke, langsung masuk ke rumus. Rumusnya tadi sudah dijelaskan bahwa ini N faktorial dibagi dengan R faktorial, N dikurangi R faktorial dikalikan dengan P pangkat R dikalikan dengan Q pangkat N dikurangi R. Oke, masuk saja. Ini tadi R-nya sudah diketahui berapa sepatu yang akan diterima, yaitu sesuai permintaan soal 13. Dan selanjutnya 15 itu adalah N atau total keseluruhan dari sepatu yang dikirimkan pada PT Matahari dibagi dengan 13 faktorial. Ini R ya teman-teman, ini bisa dilihat, ini R. R-nya di sini kan 13 sudah tertera, jadi tinggal dimasukkan saja. Ini N dikurangi R, artinya 15 dikurangi 13 faktorial. Nah, di sini
masuk ke sini, P di sini kan tadi sudah disebutkan nih, 0,9. Nah, Q-nya kita kan belum tahu tuh Q-nya berapa. Tadi Q itu kan merupakan probabilitas gagal. Nah, rumusnya yaitu 1 dikurangi P. 1 ini rumus mutlak ya, teman-teman. Jadi, tinggal dikurangkan saja 1 dikurangkan P. Di sini kebetulan P-nya 0,9, jadi langsung saja 1 dikurangi 0,9, hasilnya 0,1. Sehingga Q di sini bernilai 0,1. Sehingga bisa langsung dimasukkan ke rumus di sini. Q-nya dimasukkan yaitu 0,1 pangkat 15 dikurangi 13. Nah, oke, ini berarti kan langsung aja ya aku tulis, ini kan 15 faktorial, 13 faktorial, ini 2 faktorial. Jadi ini nanti dijabarkan menjadi 15 dikali 14 dikali 13 faktorial, supaya bisa dicoret dengan di bawahnya. Dan yang bawahnya ini tinggal 2 faktorial. Jadinya 210 dibagi 2, yaitu hasilnya 105. Dan dikalikan dengan 0,9 dipangkatkan dengan 13. Hasilnya adalah 0,2541. Dan dikalikan dengan 0,1 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,01. 2 dapat dari mana? 15 dikurangi 13 ini, teman-teman. Hasilnya adalah 2. Sehingga 0,1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 0,01. Dan ketika ini semua dikalikan, hasilnya yaitu 0,2668. Nah, dijadikan persen yaitu sebesar 26,68%. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa peluang hanya 13 sepatu yang diterima oleh PT Matahari yaitu sebesar 26,68%. Nah, soal persenan ini bisa disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Ketika soalnya tidak ditanyakan soal persen, berarti caranya ini cukup sampai pada sini saja, yaitu 0,2668 saja besarannya. Ketika soalnya menanyakan persen, berarti tinggal dikalikan 100, yaitu sebesar 26,68%. Oke, lanjut di sini. Aku lanjutin ya, yaitu distribusi hipergeometrik. Nah, masuk ke distribusi hipergeometrik di sini memiliki ciri-ciri ada 3. Yang pertama yaitu hanya ada 2 peristiwa dalam percobaan. Terus yang kedua, nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Artinya di sini probabilitasnya berbeda-beda. Dan yang ketiga merupakan percobaan tidak bersifat independen. Artinya percobaan ini tanpa pengembalian. Contohnya ini, ketika kalian disuruh mengambil bola dalam karung kayak gitu, itu nanti biasanya di soal disebutkan tidak terjadi pengembalian. Nah, rumusnya di sini adalah S kombinasi R dikalikan dengan N dikurangi S kombinasi N dikurangi R. Nah, dibagi dengan N kombinasi N. N kecil ini di sini berbeda ya dengan N besar. Di sini sudah tertera. N besar di sini merupakan jumlah populasi dan N kecil merupakan jumlah sampel dari populasi. Dan S sendiri merupakan jumlah sukses dalam populasi. R juga di sini sudah dijelaskan jumlah sukses yang menjadi perhatian, dan C ini merupakan kombinasi, yaitu tadi logonya kombinasi, yaitu C berasal dari bahasa Inggris combination. Gitu teman-teman. Oke, masuk ke latihan soal. Nah, di sini yaitu contohnya, PTY adalah perusahaan percetakan yang setiap menit menghasilkan 12 buku. Nah, di mana 12 buku ini dalam kondisi baik dan 3 rusak. Untuk mengecek mutu buku, setiap menit diambil sampel sebanyak 5 buku. Yang ditanyakan, berapa persen probabilitas dari 5 buku yang akan dijadikan sampel 4 buku dalam kondisi baik atau tidak rusak. Ini artinya kondisinya baik, tidak rusaknya ini bisa diabaikan saja ya teman-teman. Nah, di sini N ini merupakan jumlah keseluruhan dari buku yang diproduksi, yaitu 15 di sini. S ini merupakan buku yang dalam kondisi baik, yaitu 12 jumlahnya. Dan N sendiri itu
merupakan sampel dari populasi ini. Nah, ini kan tadi 15 kan populasi N besar. Jadi N kecil di sini populasi dari sampel dari populasi 15 buku yang total dari produksinya itu tadi. Sedangkan R di sini merupakan sampel yang akan digunakan gitu. Karena yang ditanyakan adalah berapa persen probabilitas dari 5 buku yang akan dijadikan sampel, 4 buku diantaranya itu tidak rusak atau kondisinya baik. Oke, langsung aja masuk ke rumus, yaitu di sini kan S kombinasi R. Artinya di sini sudah diketahui bahwa S-nya 12, C artinya kombinasi, artinya 2 kombinasi R, 2 kombinasi 4, di sini 4-nya sudah diketahui juga, dikalikan dengan N, N-nya tadi 15, dikurangi S, ini teman-teman S-nya S besar ya, S-nya 12, dan kombinasi N dikurangi R. Ini N kecil yang di sini, yaitu 5 dikurangi 4. Dibagi dengan N besar kombinasi N kecil. Perlu diingat lagi, N besar ini merupakan populasi, dan N kecil itu merupakan sampel dari populasi. Nah, di sini juga sudah ada, jadi tinggal masukkan aja 12 kombinasi 4 dikalikan 3 kombinasi 1 dibagi dengan 15 kombinasi 5. Di mana 12 kombinasi 4 di sini bisa dihitung ya teman-teman, hasilnya merupakan 495, dan 3 kombinasi 1 ini hasilnya merupakan 3, dibagi dengan 15 kombinasi 5 yang hasilnya merupakan 3003. Hasilnya yaitu 0,494, atau kalau dalam persen yaitu 49,4%. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa dari percobaan 5 sampel buku itu, 4 buku dalam kondisi baik, di sini probabilitasnya yaitu 49,494%. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini bisa ya mungkin ya 2 kombinasi 4, ya seperti biasanya kayak tadi yang sudah dijelaskan di konsep awal, nggak ada bedanya, yaitu 12 kombinasi 4 caranya sama. Oke, aku masuk ke yang terakhir ya teman-teman, yaitu distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson di sini memiliki tiga ciri-ciri, yaitu yang pertama, hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan. Yang kedua, merupakan jumlah populasi sangat besar, sehingga probabilitas sukses dalam setiap percobaan itu sangat kecil. Untuk N di atas 50, P-nya itu sangat kecil biasanya. Di sini diartikan bahwa kemungkinan suksesnya itu sangat-sangat kecil biasanya, ciri-cirinya distribusi Poisson ini ya. Dan yang terakhir yaitu antara percobaan bersifat independen, tidak bersaling berkaitan. Nah, rumusnya di sini adalah PX, yaitu mu pangkat X dikalikan dengan E pangkat minus mu dikalikan dengan X faktorial. Nah, di sini bisa ada keterangannya, mu yaitu rata-rata hitung dari jumlah sukses, yaitu ini rumusnya yaitu mu n dikalikan dengan p. Nah, nanti n sama p ini ditemui di soal ya. Nah, di sini e ini merupakan bilangan konstan, artinya sudah menjadi rumus ya teman-teman. E ini di sini angkanya yaitu 2,71828. Dan X ini merupakan jumlah nilai sukses, dan P merupakan probabilitas sukses suatu kejadian. Oke, aku langsung masuk ke soal ya. Aku rasa udah jelas juga. Ini. Oke, contoh soalnya di sini adalah jumlah siswa pada suatu sekolah ada 150 orang. Peluang siswa mendapatkan prestasi tingkat internasional hanya 0,1%. Nah, di sini P-nya ya, peluang suksesnya itu tadi sama, P itu peluang sukses, dan tadi sama kayak yang di distribusi binominal, yang di binominal tadi kan Q kan peluang gagal tuh, yang P kan peluang sukses. Nah, di sini sama, di sini P adalah peluang sukses, yaitu 0,1%, 0,1 saja.
Nah, selanjutnya yaitu yang ditanyakan, apabila sekolah memilih secara acak 5 orang, berapa persen peluang kelima orang tersebut akan mendapatkan prestasi tingkat internasional? Nah, di sini diketahui N itu total populasi, yaitu 150, P-nya ini kemungkinan untuk sukses, yaitu 0,1, dan X di sini merupakan orang yang menjadi sampel, gitu. Dan yang ditanyakan adalah berapa persen peluang kelima orang itu mendapatkan prestasi tingkat internasional. Oke, masuk ke rumus ya teman-teman. Nah, tadi untuk mencari mu dituliskan bahwa N dikali P. N di sini merupakan total populasi dikalikan dengan P, yaitu peluang probabilitas sukses, yaitu 150 dikalikan 0,1. Dan hasilnya di sini 15. Nah, sehingga ditemukan untuk mu yang di sini itu sudah jelas ya teman-teman. Jadi tinggal masukkan aja. Nah, di sini P P5 karena yang dicarikan 5 orang tadi ya. X-nya ini kan PX sebenarnya. Ini PX, P dimasukkan P5 sama dengan mu pangkat X, pangkat minus mu. Jadi per X faktorial. Nah, dimasukkan. Di sini tadi sudah dihitung, mu-nya sudah ketemu 15, pangkat X, X-nya di sini 5, dimasukkan yang hijau, dikalikan dengan 2,71828. Sekali lagi, ini merupakan rumus ya teman-teman, rumus mutlak. Jadi E ini angkanya yaitu 2,71828. Nah, pangkatnya di sini kan pangkat minus mu. Jadi pangkat minus 15 dibagi dengan X faktorial. Di sini X-nya kan 5, sehingga 5 faktorial. Dibacanya yaitu hasil mu pangkat 5 dikalikan dengan 2,71828 pangkat minus 15 itu teman-teman. Nah, masuk langsung di sini 15 pangkat 5 hasilnya yaitu 759.375 dikalikan dengan 0,000, nolnya ada 6, 3059. Itu hasil dari 2,71828 dikali pangkat minus 15. Buat teman-teman mungkin yang lupa, ini kan pangkat minus 15. Jadi penyelesaiannya yaitu tinggal dibagi aja 1/, nanti di sini bisa ditulis 1/2,71828 pangkat 15. Jadi supaya mempermudah penghitungannya kayak gitu teman-teman. Nah, hasilnya itu ini. Hasilnya ini selanjutnya yaitu 5 faktorial, hasilnya yaitu 120. Ya biasanya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya yaitu 120. Ketika sudah ketemu semua, ini tinggal dikalikan dengan ini tadi, lalu dibagi dengan ini, 1/1 hasilnya. Nah, untuk perhitungannya dilakukan 1/1, dikalikan dulu, baru dibagi, yaitu hasilnya ditemukan 0,00194, atau di sini 0,194%. Nah, jadi disimpulkan bahwa peluang kelima orang akan mendapatkan prestasi tingkat internasional yaitu 0,194. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa masuk kembali ke ciri-ciri tadi bahwa distribusi Poisson ini peluang suksesnya itu sangat kecil sekali, teman-teman. Di sini bisa dibuktikan hasilnya 0,194, artinya nggak sampai 0,2% peluang kesuksesannya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Sudah, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Untuk yang sisanya, yang 2 tadi, mungkin bisa dilanjutkan sama teman-teman di PPM di semester berikutnya. Sekian, terima kasih udah nyimak video ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bermanfaat juga. Aku pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.